Penemuan-penemuan di situs Gunung Padang selalu memunculkan fenomena baru. Setiap para peneliti berhasil menyimpan satu persatu misteri bangunan megalitikum terbesar di Asia Tenggara ini. Terbuka juga suatu pengetahuan baru yang mencengangkan. Salah satu benda temuan riset Gunung Padang adalah benda yang berbentuk seperti senjata. Ada bagian pegangan semacam pinggang, bagian bila yang bifasial, dan tajaman dibuat dari dua sisi. Artefak ini terbuat dari batu dan memiliki batu yang mirip dengan senjata kujang tradisional khas Jawa Barat. Karena menyerupai bentuk senjata kujang, para peneliti menyebut benda tersebut dengan nama kujang Gunung Padang. Apa yang terkandung dalam kujang Gunung Padang? Benarkah senjata leluhur ini adalah kunci untuk membuka rahasia tersembunyi peradaban Gunung Padang? Kujang Gunung Padang ditemukan di bagian selatan teras 5 pada September 2014. Ketika ditemukan, belum ada istilah yang diberikan kepada benda itu. Nama asli benda itu belum diketahui persis karena berasal dari masa prasejarah, yakni suatu periode ketika manusia belum mengenal huruf. Artefak ini ditemukan di lokasi kurun waktu minimal 5200 sebelum Masehi atau bisa lebih tua. Meskipun benda ini terbuat dari batu, kujang Gunung Padang mengandung logam yang tersebar merata di seluruh artefak. Penemuan ini telah mengubah pengetahuan manusia tentang penggunaan logam pada masa itu. Artefak geometri ini rumit dan unik dengan elemen segitiga yang terlihat di sepanjangnya. Selain itu, serat seperti kawat juga ditemukan di dalam kujang Gunung Padang. Beberapa ahli percaya bahwa kujang Gunung Padang adalah artefak yang ditinggali oleh leluhur kita. Mereka menganggap bahwa batu ini dipangkas dan dibentuk dengan sengaja oleh manusia pada masa lampau dalam pandangan mereka. Artefak ini merupakan bukti adanya teknologi tinggi di Indonesia pada masa prasejarah. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kujang Gunung Padang tidak hanya mengejutkan, namun dapat mengubah pengetahuan manusia mengenal logam. Kujang Gunung Padang memberi pesan pada dunia bahwa sudah pernah ada teknologi tinggi di bumi Indonesia. Penelitian lanjutan tentang kujang Gunung Padang membuktikan pula bahwa leluhur bangsa Indonesia telah menguasai ilmu matematika, khususnya geometri. Konstanta sebesar 22/7 atau 3,14 dipakai dalam perhitungan luas dan keliling lingkaran serta volume tabung dan bola. Tim riset Gunung Padang mengatakan bahwa artefak serupa kujang yang ditemukan lewat ekskavasi merupakan cerminan dari konstanta pada saat itu. Sekretaris tim riset Gunung Padang, Erik Rizky, mengungkap konstanta pi bagian yang meruncing punya panjang 22 cm dan lebar 7 cm. Dalam kujang bisa diketahui ketika mengukur panjang dan lebar bagian kujang yang meruncing. Kalau dihitung, ini 22/7. Kata Erik, menurut Erik, ukuran kujang itu menunjukkan bahwa leluhur yang tinggal di Gunung Padang sudah mengenal geometri. Menurut Erik, kujang juga punya anomali magnetik. Ini punya 3 sisi. 3 sisi itu hanya bisa merespon kutub magnet yang sama, sebab anomali magnetik itu belum diketahui. Namun struktur kujang memang unik. Di dalam permukaan ada kandungan metal, waktu perbesaran 80 kali. Tampak ada struktur seperti kawat, kata Erik. Kujang Gunung Padang adalah artefak pertama yang ditemukan sepanjang penggalian sejak Sabtu lalu. Tim menemukan artefak lain berupa koin. Koin dan kujang diduga berasal dari masa 500 hingga 5200 tahun yang lalu. Usia diperkirakan berdasarkan hasil penanggalan karbon lapisan tanah tempat penemuannya. Namun, ada juga ahli yang skeptis terhadap klaim ini. Mereka berpendapat bahwa kujang Gunung Padang hanyalah fenomena alam yang memiliki bentuk aneh. Mereka menyebutnya sebagai batu alam yang secara kebetulan menyerupai senjata kujang tradisional. Artefak dan struktur lainnya di situs Gunung Padang menjadi fokus penelitian mereka. Tidak hanya senjata kujang yang fenomenal, menggambarkan perkembangan teknologi nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah maju, bahkan melampaui zamannya. Beberapa peneliti termasuk geolog Dani Hilman, Nata Wijaya, percaya bahwa struktur Gunung Padang menunjukkan bukti teknologi canggih dalam konstruksi dan astronomi, mirip dengan yang digambarkan Plato dalam deskripsinya tentang Atlantis. Analisa itu dirangkum dalam buku Dani Hilman Nata Wijaya berjudul A Plato's Atlantis in Indonesia. Situs Gunung Padang secara astronomis ternyata berharmoni dalam naungan bintang-bintang di langit. Analisis dengan planetarium yang dilacak hingga ke tahun 100 Masehi menunjukkan bahwa posisi situs Gunung Padang pada masa prasejarah menunjukkan berada tepat di bawah langit yang lintasannya pada bintang berupa jalur galaksi Bima Sakti. Selain itu, lokasi situs Gunung Padang pun di sisi atas dan bawah langitnya masing-masing dikawal oleh 2 rasi yang merupakan penguasa dunia bawah bumi, yaitu rasi Serpens atau ular, dan dunia atas yaitu rasi Aquila atau rasi elang. Secara kosmologis, para pembangun situs ini telah memperhatikan tata langit di atasnya. Ternyata, perhitungan model ini juga digunakan pada situs-situs megalitik di seluruh dunia. Artinya,
Leluhur Nusantara itu adalah orang-orang yang pintar dan sangat mengerti perkembangan keilmuan yang luar biasa tinggi. Menurut penelitian, kawasan Gunung Padang memiliki potensi kandungan emas di dalamnya. Sutikno Broto, geolog dari Badan Geologi Bandung, mengungkapkan bahwa Gunung Padang dahulu merupakan bekas gunung api purba. Menurutnya, pusat vulkanik gunung api biasanya mengandung emas dari magma yang keluar ke permukaan bumi. Ini menimbulkan dugaan bahwa di situs ini mungkin terkubur logam mulia emas yang bernilai tinggi. Lebih mencengangkan lagi, diduga terdapat reaktor pembangkit listrik tenaga hidroelektrik yang berusia 13.000 hingga 23.000 tahun sebelum Masehi, mirip dengan reaktor nuklir di alam benua Afrika, tepatnya di Gabon, sebuah tulisan tahun 1956 yang dibuat oleh Paul Kazuo Kurada. Seorang ahli kimia dari Universitas Arkansas mengatakan apabila jumlah uranium 235 cukup banyak dan ada moderator neutron seperti aliran air tanah, maka reaktor nuklir secara alami bisa terjadi dan mengalami reaksi fisi nuklir dengan sendirinya. Bahkan, penelitian lebih lanjut telah menemukan 16 lokasi yang memiliki fungsi serupa dengan reaktor modern. Kembali kepada Kujang Gunung Padang. Hasil penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk memahami asal-usul Kujang Gunung Padang. Perdebatan di kalangan para ahli secara tidak langsung memberikan sorotan yang besar pada situs Gunung Padang dan sejarah masa lalu Indonesia. Jika Kujang Gunung Padang terbukti sebagai artefak leluhur, ini dapat mengubah pemahaman kita tentang peradaban manusia di wilayah itu. Namun, jika ternyata hanya batu alam yang aneh, hal ini tetap menjadi penemuan menarik yang mengundang kegaguman terhadap keajaiban alam. Perjalanan penelitian di situs Gunung Padang masih panjang. Kita harus bersabar menunggu hasil uji laboratorium dan penemuan-penemuan baru yang mungkin akan mengungkap lebih banyak rahasia dari masa lalu. Apakah Kujang Gunung Padang benar-benar artefak leluhur atau hanya batu alam yang aneh? Misteri ini akan terus menarik minat para ahli serta masyarakat luas.